hari yang berbahagia, yaitu hari Idul Fitri. Dan selesai bulan Ramadan, kita harus menjadi pemenang. Yang dimaksud pemenang di sini adalah mendapatkan ubirolahu maqotama min dambi, yang artinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau bayi yang baru dilahirkan itu hanya tidak punya dosa, tapi belum punya pahala. Sedangkan keberhasilan kita adalah dosa kita diampuni dan insya Allah pahalanya banyak serta ditambah dengan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kajian tafsir Al-Quran pada subuh pada pagi hari ini biasanya disampaikan oleh Ustaz Kusnadi Badrul Zaman, akan tetapi beliau tidak bisa hadir karena masih membimbing umrohnya. Maka kami telah mengundang pengganti beliau, yaitu Ustaz Aziz Rahman dari Permana SPD. Beliau adalah sebagai Mudir Ma'had Abu Aziz yang lokasinya di daerah Jamaras, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan Kecamatan Tapani kalau salah. Beliau adalah putra sulung dari Bapak almarhum Bapak Ustaz Haji Nasir Permana. Jadi sebelum Masjid Nurul Iman ini direnovasi antara tahun 1995 ya sampai 2005, jadi kurang lebih 10 tahun, almarhum Ustaz Nasir ini juga memberi kajian tafsir Al-Quran di Masjid Nurul Iman ini. Waktu itu setiap Rabu malam ya, di setiap Rabu malam, jadi sepekan sekali. Jadi kalau dulu Pak Ustadz belum punya pesantren kalau tidak salah. Dan kita doakan saja semoga almarhum Pak Ustadz kemana di alam barzah senantiasa mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul di bahasa Sunda ya, jadi Wening Begalih ya, Wening Begalih. Kalau di Indonesia-nya apa ya? Nanti diistimahkan ya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau akan sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah
Masjid Nurul Iman, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul beristimewa di tempat yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuan kita adalah untuk melaksanakan di antara ibadah kita kepada Allah, yaitu thalabul ilmi, mendalami Al-Quran dan juga Sunnah. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan salah satu firman Allah dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surat yang kelima, surat Al-Maidah, di ayat yang ke-35, yang mana saya titik fokuskan pembahasannya kepada wening panggalih. Ada yang sudah ini Pak Bu maknanya? Khawatir saya juga salah atau keliru. Wening panggalih, wening itu sama seperti air bening. Nah, jadi wening itu bersih. Kalau air ada tirta wening, nah itu weningnya itu bening, bersih. Panggalih itu akal dan pikiran. Wening panggalih, bersihnya akal dan pikiran. Dan ini merupakan puncaknya ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan coba bahas terkait dengan wening panggalih ini yang memang Allah perintahkan kepada kita untuk mampu mewujudkannya dalam diri kita. Pak Ibu, di bulan Syawal itu biasanya ramai dengan kegiatan apa Pak? Halal bihalal. Tujuannya untuk bersilaturahmi. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita bersilaturahmi itu yang kita temui siapa Pak Bu? Kalau kita bersilaturahmi yang kita datangi itu siapa? Orang tua, keluarga, saudara, sahabat kita, tetangga, ibunya. Nah, kalau orang yang kita tidak senangi kita kunjungi nggak Bu Pak? tidak. Kenapa Pak? Sebab borong yang pedang saja. Kalau saya tahu sudah bisa paham Pak? Saya insya Allah. Borong yang pedang ninggalin oke. Sebab orang ninggalin oke. Padahal dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini hadisnya Sahih bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, di nomor 5532. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, laisal wasil, bukanlah silaturahmi bil mukafi, yang mana membalas suatu kebaikan, atau dalam bahasa yang lainnya menyepadani. Silaturahmi itu bukan menyepadani, walakin al-wasil, tapi yang disebut dengan silaturahmi itu alladzi idza quti'at, yaitu apabila ada orang yang memutuskan hubungan dengan kita, wasolah, maka ia akan menyambungkannya. Kadang kita berbicara silaturahmi itu untuk membalas kebaikan, dikunjungi oleh tetangga, bagaimana menghubungkan silaturahminya? Membalas kunjungan tersebut, diberikan kebaikan, dibalas dengan kebaikan tersebut. Namun kadang kita lupa
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, termasuk bagian penting bersilaturahmi itu ketika kita menghubungkan kembali ikatan yang terputus di antara saudara seiman kita. Ketika ada orang yang mungkin tersinggung dengan diri kita atau kita tersinggung dengan mereka, kadang berat Pak untuk bertemu lagi dengan dirinya. Sebab biasanya kita itu punya sifat pami aya anu sombong hayang nanti kumaha Pak? Hayang najo ngalagi-lagi teuing jelema teh tah. Mun aya nu takabur hayangna digempur. Begitu mah gampil saya. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat ke-40, surat ke-41 di ayat yang ke-14, bukan ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi